Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Saya akan membahas tentang Asmaul Husna, yaitu Al-Qadir. Al-Qadir adalah salah satu nama Allah yang terdapat dalam Al-Quran. Secara keseluruhan, ada 12 ayat dalam Al-Quran yang menunjukkan kekuasaan Allah, tetapi dalam bentuk makrifah. Al-Qadir hanya tertera dalam satu ayat, yaitu surat Al-An'am ayat 65, yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwal qariru ala ayyub asa alaikum azabam min fawqikum aw min tahti arjulikum aw yalbasakum syay'a aw yuziko ba'dakum basad bad unzur kaifa nusarriful ayatil ayati la'allahum yafqahun. Ayat ini menggambarkan Allah sebagai Al-Qadir yang memiliki kekuasaan yang mampu dan sangat berkuasa. Ayat tersebut menyatakan bahwa Allah dapat mengirimkan azab dari atas dan dari bawah, atau memecah belah golongan-golongan manusia. Beberapa penafsir memahami bahwa azab yang dimaksud dalam ayat ini dapat berupa bencana alam atau bencana sosial. Selain itu, dalam beberapa riwayat hadis terdapat penjelasan lebih lanjut tentang bagaimana Nabi Muhammad SAW merespon ayat ini ketika diturunkan. Nabi meminta perlindungan kepada Allah dari azab yang datang dari atas dan dari bawah, serta memohon agar umatnya tidak berpecah belah menjadi berbagai golongan. Al-Qadir dapat beragam, tergantung pada konteksnya. Secara bahasa, Al-Qadir berarti yang mampu atau yang kuat untuk melakukan sesuatu. Dalam konteks Allah, Al-Qadir menunjukkan bahwa Allah memiliki kekuasaan yang sempurna dan tidak terbatas, sedangkan kemampuan manusia terbatas dan bergantung kepada Allah. Sebagai hamba Allah, kita seharusnya tidak boleh sombong dan tidak boleh melakukan kezaliman terhadap makhluk lain. Kita harus bergantung kepada Allah dalam segala kebutuhan dan kesulitan kita, serta merasa takut akan siksa Allah dan bersyukur atas karunia dan rahmatnya. Adapun tentang golongan-golongan yang masuk surga, tidak dapat daftar yang pasti dalam Al-Quran atau hadis yang memberikan jumlah golongan atau identitas mereka. Yang penting adalah iman dan amal soleh, bukan identitas kelompok. Tentu selain itu, kita tidak boleh membanggakan identitas kita, tetapi kita harus menghargai esensi iman dan amal soleh dalam kehidupan kita. Dalam mengukur iman dan amal soleh, kita harus merujuk pada Al-Quran dan As-Sunnah. Kita harus memahami petunjuk yang terdapat dalam kitab Allah dan mengikuti tuntunan Nabi Muhammad SAW serta para sahabatnya. Iman dan amal soleh harus sesuai dengan tuntunan yang terdapat dalam Al-Quran dan As-Sunnah, dan tidak boleh ditambah atau dikurangi. Menjalankan ibadah seperti sholat, kita harus mengikuti tuntunan yang telah ditetapkan oleh Nabi Muhammad SAW dan tidak mengubahnya. Demikian pula dalam segala aspek kehidupan kita.
iman dan amal soleh kita harus sesuai dengan petunjuk yang terdapat dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Kesimpulannya, Al-Qadir adalah salah satu nama Allah yang menunjukkan kekuasaannya, yang mampu dan sempurna. Sebagai hamba Allah, kita harus menghormati kekuasaannya, bergantung kepadanya dalam segala hal, dan mengukur iman dan amal soleh kita dengan petunjuk Al-Quran dan As-Sunnah. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.